adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan ya dan narkoba, Pak. Tapi saya lihat dalam perkara ini undang-undang narkobanya tidak masuk. Padahal ini ada statement dari Karo Watchprof di Propam Mabes Polri, Agus Wijanto menyatakan positif narkoba. Ya, dari bergerak dari itu, data yang dilampirkan dalam surat yang disertai terkait TKP dan semuanya itu tidak ada yang menyatakan terkait narkoba. Jadi sampai pada pergeseran Fajar ke Mabes Polri, kita juga tidak ada dugaan atau indikasi narkoba. Demikian. Terus kemudian pada saat itu langsung diproses kaitannya dengan pelecehannya, dan pada saat itu memang mungkin ada pengecekan urin dan dinyatakan positif. Akan tetapi tetap kita proses semua sehingga dalam proses itu untuk diputus untuk di PTDH. Muter-muter nih Pak, bulat Pak. Saya nanya, tolong dicermati Pak Dir. Menurut saya udah disidik aja langsung narkobanya Pak. Bapak periksa lagi ya kan ya. Baik. Sidik aja langsung gitu loh. Rekan anggota Komisi 3 yang lain, mungkin rekan-rekan dari Komisi 13 ada yang disampaikan? Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Ya. Perkenalkan, nama saya Umbu Rudi Kabunang Pak, dari Komisi 13. Kebetulan saya Dapil NTT dan saya mengikuti betul Pak peristiwa ini. Saya juga bagian dari aliansi APPA, jadi kita sudah koordinasi semua dengan LPSK, Komnas HAM, terus Komnas Perempuan, Komnas Anak dan Perempuan ya. Jadi saya sudah menemui korban yang usia 5 tahun, saat kejadian itu usia 13-14 tahun. Dan saya sudah interview semua. Jadi yang saya mau, dari hasil interview tersebut, saya juga ini advokat Pak Ketua. Jadi saya sering menangani perkara ini, jadi sama kita membaca tentang KUHP. Pertama, mungkin saya dari awal perkara ini mencuat adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan ya dan narkoba, Pak. Tapi saya lihat dalam perkara ini undang-undang narkobanya tidak masuk. Padahal ini ada statement dari Karo Watchprof di Propam Mabes Polri, Agus Wijanto menyatakan positif narkoba. Tetapi pasal narkoba ini hilang di sini. Bisa langsung direspon Pak, di Krim Pak. Dengan Pak Propam kalau ada info ya. Baik, terima kasih pimpinan. Terkait dengan kasus narkoba, pada saat kami mengamankan Fajar, itu tidak ada indikasi. Kami kan bergerak penyelidikan itu berdasarkan surat yang kita terima dari Hubinter Mabes Polri. Ya, dari bergerak dari itu, data yang dilampirkan dalam surat yang disertai terkait TKP dan semuanya itu tidak ada yang menyatakan terkait narkoba. Jadi sampai pada pergeseran Fajar ke Mabes Polri, kita juga tidak ada dugaan atau indikasi narkoba. Demikian. Itu masalahnya dicek nggak Pak kemarin? Waktu dicek urin nggak? Tes urin nggak? Kami tidak lakukan tes urin. Oh, yang Propam bisa dijelaskan Pak terkait narkobanya nih Pak, dugaan narkobanya. Waduh, ini baru pertama. Mohon izin pimpinan sidang dapat kami sampaikan di sini untuk yang kami serahkan pula pada saat itu, karena memang kami langsung serahkan ke Mabes Polri, ke Divpropam, kaitannya dengan pelecehan, terus kemudian pada saat itu langsung diproses kaitannya dengan pelecehannya. Dan pada saat itu memang mungkin ada pengecekan urin dan dinyatakan positif. Akan tetapi tetap kita proses semua sehingga dalam proses itu untuk diputus untuk di PTDH.
Siap, pimpinan sidang. Jadi yang menyampaikan tadi apa positif urin tadi siapa Pak? Siap? Yang menyampaikan positif urin tadi siapa? Yang disebutkan yang terhormat Pak siapa Pak? Ini mengatakan positif amfetamin. Pak. Ini bagaimana mana yang benar? Polda NTT yang salah atau Polda yang salah ini? Supaya kita kirim ke Komisi 3. Siap. Kami minta aja hasil tes urinnya itu. Siap. Ini kan protap cara penyidikan perkara kan sudah ada protap kalian. Siap. Perkara-perkara dugaan tindak pidana dilakukan oleh oknum kepolisian, protapnya sudah ada. Siap. Pasti tes urin pasti dilakukan. Siap. Jadi dilakukan di Propam. Siap dilakukan. Oke, Pak. Jadi kan ini faktanya kan sudah dilakukan kan dinyatakan nggak dibantahkan itu Siap. bahwa positif urin. Pak di Krim lantas gimana nih Pak? Baik pimpinan izin kembali kami menyampaikan kami bergerak penyelidikannya terkait pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini bergerak dari surat di Hubinter Mabes Polri. Nah terkait dengan pada saat rangkaian penyelidikan terhadap Fajar ini kami tidak menemukan indikasi terkait narkoba. Kami tidak mendapat informasi juga kalau dia sebagai pengguna begitu Bapak. Nah, adapun muncul setelah sampai di Mabes Polri Bapak. Kami juga kaget juga, terus terang kami kaget bisa muncul isu atau fakta ada. Iya Pak, izin Pak, izin Pak. Tapi kan lokus deliktinya kan di tempat Bapak. Ya kan dia ditangkap pertama kan di tempat Bapak. Di, ya, yang di kami, wilayah hukum Bapak. Betul. Oke. Siap. Lalu dikatakan ini kita harus bicara ke depan nih Pak. Gimana menindaklanjuti ini masalah narkoba ini harus diusut juga Pak. Itu loh. Secara teknisnya bagaimana? Jadi lokus deliktinya kan di tempat Bapak nih Pak. Betul Bapak. Nah sampai sekarang mungkinlah di sidang ini silahkan saja nggak ada masalah. Pak Kajati kan hanya terima berkas Pak ya. Nggak meriksa di awal kan Pak ya. Nah tapi kalau begitu kemudian ini kita konfirmasi bahwa pernyataan tersebut diperiksa urinnya ada narkoba nggak dibantah juga, faktanya kan ada berarti kan. Nah ini kan Bapak di Krim Pak. Teknisnya bagaimana Pak? Gitu loh, supaya yang narkoba ini juga diperiksa. Apakah kan bisa saja diperiksa lagi dari konteks narkobanya gitu loh. Baik Bapak, jadi izin terkait dengan terindikasi pengguna pada saat itu kami informasinya bahwasanya Fajar itu sebagai pengguna karena dilakukan tes urin di Mabes Polri. Itu saja yang kami dapat Bapak. Nah, pada saat di Polda atau di NTT tidak dilakukan itu Pak. Dan itu tidak ada indikasi kami dugaan dia sebagai pemakai pada saat itu Bapak. Muter-muter nih Pak, bulat Pak. Saya nanya, tolong dicermati Pak Dir. Menurut saya udah disidik aja langsung narkobanya Pak. Bapak periksa lagi ya kan ya. Baik. Sidik aja langsung gitu loh. Narkobanya nggak apa-apa terpisah ya. Pak Kajati saya mohon saran Pak. Kalau kayak begini Pak Kajati biasanya lebih paham. Ya, mohon izin pimpinan sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional terkait dengan pra penuntutan, maka tentu yang kami teliti adalah apa yang ada dalam berkas perkara. Betul pasti. Itu Ya, saya udah seperti paham itu. Pak. Ya. Nah, ketika ada fakta seperti ini, teknis menyelesaikannya gimana menurut Pak Kajati? Dikembalikan kepada pemilik kewenangan, yaitu oke. penyidik yang punya Penyidik hak ya. untuk melakukan penyidikan. Ya udah nanti jadi catatan kita nih Pak. Pokoknya harus ditindaklanjuti aja Pak ini Pak. Silakan saja yang P21 lanjut ke sidang, ya kan ya. Kan nggak apa-apa karena kan itu peristiwa pidana yang berbeda, ya kan. Peristiwa pidana yang berbeda walaupun berkaitan, ya kan ya. Tapi itu kan pasal yang mengaturnya kan berbeda. Berbeda. Nah, lanjut, yang penting diusut juga narkobanya ini Pak. Pak Dir, ya ini akan jadi catatan loh Pak. Ya, Baik, kami jadikan catatan Bapak. ya langsung disidik pidana narkobanya. Baik Bapak. Ya. Ya. Oke, saya lanjut Ya, Pak ya. Ketua. Jadi saya tambah juga bahwa karena perkara ini adalah kami kategorikan selaku pelanggaran HAM berat, kami satu pendapat hukum dengan Komnas HAM Pak. Komnas HAM juga sudah merekomendasikan Polda, Kajati, dan juga Mabes Polri tentang penambahan pasal-pasal pelanggaran HAM berat. Ya pasal 52 Undang-Undang HAM.
Dan rekomendasi itu sudah ada pada institusi masing-masing. Terus kedua, tadi juga kejaksaan terhadap P19 tidak dilampirkan di sini Pak, jadi kita tidak bisa melihat P19 apa komunikasi berkas perkara dengan kepolisian. Terus ketiga, tentang jumlah tersangka dalam perkara ini. Saya sudah menemui para korban dan orang tua korban, Pak Ketua. Jadi proses anak yang 5 tahun ini menjadi korban, ini proses hampir 1-2 minggu sebelumnya. Si Fani dengan pacarnya tinggal di kos tempat di mana orang tua korban. Dia kos di situ 1 kamar, pacaran. Nyatanya di sini tersangka cuma 2, Fajar dan Fani. Nah, pacarnya Fani itu tidak ditersangkakan. Menurut pemahaman kami, patut diduga dia itu bisa bersama-sama membantu atau bahkan dia yang mengatur. Karena dari 1 minggu, 2 minggu sebelum terjadi peristiwa ini, anak ini dijemput pagi, dikasih hadiah terus setiap hari. Munculnya image mereka itu bagian dari keluarga. Sehingga orang tuanya bisa bebas menyerahkan kepada berdua ini, digunakan mobil, hasil daripada rental yang diberikan oleh Fajar, berdua ini selalu mengajak anak ini. Sampai dengan peristiwa terjadi. Pas peristiwa terjadi tersebut, anak ini diantar lagi malam. Terus dijemput pagi-pagi lagi. Pulangnya malam lagi. Dijemput lagi pagi, terus itu. Sampai menurut pemahaman kami dengan orang tua, bahwa ini pengkondisian di mana supaya anak ini karena diancam tidak melapor berbicara kepada siapapun juga peristiwa yang dialami anak ini yang dilakukan oleh Fajar. Jadi ini proses pengkondisian berdua nih, orang dua nih, Fani dan pacarnya, secara terus-menerus. Yang mengantar ke hotel juga adalah berdua nih, dengan mobil hasil rental. Mereka mendapat uang dari Fajar. Jadi patut diduga bahwa ini adalah mereka adalah bagian dari tindak pidana orang perdagangan manusia. Mereka ini bersama-sama ikut menikmati hasil kejahatan tersebut. Menggunakan mobil pun tidak disita. Saya tidak tahu sita apa tidak mobilnya. Rekening mereka tidak pernah disita. Saya tidak tahu apakah disita. Dan ini patut diduga mereka mengkondisikan anak ini sampai pulih dari kesehatannya, sampai tidak ngomong orang tua 1 tahun berikutnya baru tahu orang tuanya kalau anak ini diperkosa. Dan ibunya menerangkan bahwa dia ditunjukkan video atau gambar oleh penyidik tentang anak saya. Ditindih oleh Fajar, anak saya dalam keadaan tertidur. Saya berpikir dengan keadaan tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak, anak ini panjangnya. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak. Dibius. Jadi dia tidak merasa sakit, tidak menangis di hotel. Hotel kan bisa terdengar pada semua. Ruangnya kecil di hotel Pak. Saya beranggapan bahwa patut diduga anak ini dibius. Jadi harus adanya masuk undang-undang kesehatan Pak. Nah, ini harus kita ungkap supaya penerapan pasal dalam dugaan tindak pidana harus maksimal Pak. Jadi kalau ada keraguan kita junto-juntokan aja, baik itu undang-undang pelanggaran HAM berat, undang-undang yang sudah diterapkan sini dengan undang-undang kesehatan. Ini tidak diterapkan. Ditambah lagi Pak, dalam perkara ini sebenarnya harus juga junto undang-undang tentang 286 KUHP dan 285 tentang pemerkosaan. Kalau kita ada keraguan, itu prinsip dari penyidik dan penuntut umum kan menerapkan pasal-pasal berlapis itu supaya tindak pidana yang terjadi bisa dijerat. Jika pasal-pasal yang kita terapkan satu bisa lepas, satu sudah ada yang meng-cover, kan begitu. Tapi undang-undang tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 286 KUHP dan 285 tidak diterapkan. Saya minta Polda NTT memeriksa lagi pacar si Fani untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena sangat gamblang ini perkara. Bersama-sama berbulan-bulan melakukan aksi untuk bagaimana manipulasi anak ini. Mamanya dikasih kembang gula lah, kasih kue lah, kasih baju lah. Anak ini dibawa bersama-sama. Mengetahui adanya tindak pidana saja tidak melapor sudah dikategorikan, bisa dikategorikan tersangka. Mengetahui ada tindak pidana, apalagi ikut serta. Kita pola pikirkan kita begitu kita bangun sebagai penegak hukum. Terus keempat Pak,
Sehubungan dengan tindak pidana kronologis yang kita baca dan kita ketahui itu, bahwa Fajar ini melakukan aksi ini kan dengan video, mengupload di website atau apalah, dengan menerima uang. Apakah rekening ini sudah dilakukan penyitaan? Hasil daripada kejahatan ini. Kenapa kita omong begini? Ini hasil kejahatan, eksploitasi seksual yang dipublikasi sehingga orang nonton dia dapat uang. Ini harus disita, Pak. Karena ada hak-hak daripada korban yaitu restitusi yang harus dilindungi oleh negara. Jadi untuk pengamanan harus disita nih aset-aset ini, Pak. Karena ada dalam undang-undang tentang LPSK adanya restitusi yang mengganti kerugian. Bagaimana 5 tahun sampai usia dewasa nanti? Siapa yang akan menanggung masa depannya? Ini suatu kejahatan yang luar biasa yang harus dihukum mati, Pak, orang ini dan dikebiri. Gitu. Jadi semua ini masyarakat, keluarga semua dari NTT datang ke sini, Pak, karena ada apatis. Mereka semua ini, keluarga besar NTT ini apatis, Pak. Sudah tidak percaya, ragu terhadap penegakan hukum. Apalagi pelakunya adalah anggota kepolisian, seorang Kapolres. Berarti proses seleksi, proses sistem kepekatan dan jabatan Polri ini saya nyatakan gagal, Pak. Bisa lolos Kapolres begini melakukan pedofilia, melakukan pemerkosaan pada anak yang harus dilindungi. Ini luar biasa, Pak. Merinding, Pak, kita punya anak ini, Pak. Bagaimana 5 tahun diperkosa, Pak, hancur, Pak, ini anak. Robek-robek, Pak, masa depannya dia ini. Mungkin itu saja dulu, Pak Ketua. Oke. Nanti saya akan lanjutkan. Lanjut.